Jadi hari ini saya akan singgahi meja per meja. Jadi saya akan singgahi meja per meja untuk ngelihat progres dan kendalanya, kira-kira kayak gitu ya. Karena kalau dibikin kayak minggu lalu jadinya chaos ya. Jadi biar adil, saya akan cingklak-cingklak ke tiap meja, kira-kira kayak gitu. Apa sih bahasanya? Nah itulah ya. Ya, sambil ngopi ya. Jadi centos saya masih di eksternal, belum saya kopi. Yang belum yang belum boleh nyontek di sini. Baik, simpel aja. Udah nyontek. Ya lumayan lah ya, viewernya ratusan, ada yang ribuan ya. Udah disubscribe. Iya. Jadi ini linknya ntar. Nah, coba dulu ya. Baru ngopi lagi nih. Terus 98. Nah, berapa tadi IP-nya? Nah. Lah ya. Nih. Ternyata sudah 95% selesai, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sekarang saya jelasin apa yang terjadi gitu ya. Kamu pasti sebagian besar ngikutin tutorial ini kan itu ya. Nah, nah, sekarang saya coba jelaskan. Ya. Nah, kamu pakai CentOS ya. Yang pertama dulu ya, kamu pakai CentOS. CentOS itu salah satu distro Linux ya, yang dulu dia adalah turunan dari Red Hat. Red Hat itu distro juga. Jadi kalau ketik Red Hat ya muncul distro lagi. Ya. Kalau teman-teman familiar dengan Ubuntu, nih, ya Ubuntu ini turunannya Debian. Nah, itulah intinya ya. Keluarga sulit pokoknya. Ya, jadi kalau Debian punya Ubuntu, kalau Red Hat punya CentOS gitu aja. Ya. Jadi kalau Debian turunannya Ubuntu dan segala macam, Red Hat turunannya CentOS. Kenapa pakai CentOS, Pak? Gitu ya. Coba kita buka websitenya. Semoga ada jawabannya ya. About ya, cari di about CentOS. Nggak ada jawabannya ya? Nggak ada jawaban. Ya, tapi ya dari yang dulu ya Red Hat itu memang dipakai untuk urusan server. Red Hat, CentOS itu dipakai untuk urusan server. Walaupun sekarang orang-orang udah banyak yang pakai Ubuntu segala macam. Ya, teman-teman kalau pakai Ubuntu pun hari ini nggak apa-apa, boleh juga. Ya, itu dulu. Ya, lalu CentOS itu punya package manajemen ya, yang namanya package manager, yang namanya adalah Yum. Jadi kalau misalnya sudah ada yang pernah mainan Ubuntu, familiar dengan ini. Ya, pernah familiar dengan ini? Ya. Nah, di Ubuntu package manajernya adalah apt. Ya, kalau di Red Hat dan turunan dia pakai Yum. Ya, jadi sama-sama Linux, nama package manajernya beda. Kalau di Arch misalnya dia pakai Pacman. Ini kalau Arch. Nah, Linux misalnya. Ya, dan segala macam. Jadi ini nama package manager doang. Ya, sudo adalah perintah untuk administrator. Klik kanan run as admin kalau di Windows. Ya, klik kanan run as admin kalau di Windows. Kalau di Linux ketiknya sudo aja.
Jadi untuk menginstal paket dengan hak akses admin, caranya gini. Ya, update ini mengupdate repository. Gimana bilangnya ya? Gimana bilangnya? Saya harus gambar nih. Ya, kalau nggak gambar sulit. Ya, nggak bisa ngomongin server kalau nggak paham Linux ya. Nah, saya contohin di laptop saya, itu ada yang namanya repo manager. Sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Nah, isinya apa? Negara dan URL. Ya, isinya apa? Negara dan URL. Jadi, nggak perlu gambar negara Indonesia ya. Indonesia itu ya. Ya. Nah, itu ya. Nah. Jadi si Linux ini kan bukan perusahaan yang gede macam Microsoft, bukan juga perusahaan yang gede macam Google. Jadi perkembangannya itu swadaya. Siapa yang punya server mau disumbangkan, dijadikan untuk instalasi software, ya udah masuk sini. Itu namanya repository. Jadi teman-teman install Apache tadi itu download dari server yang namanya repo ini. Ya, jadi kalau download aplikasi Microsoft kan dari webnya Microsoft. Ya, download WhatsApp dari webnya WhatsApp, ya, dan segala macam. Kalau download aplikasi Linux dari mana, Pak? Ya, ini kan open source, non profit, nggak ada untungnya, orang-orang susah semua. Ya, downloadnya dari mana? Dari salah satu repo ini. Ya, makanya perlu yum update. Ya, yum update ini akan mengupdate isi repo. Contoh, ada repo di Surabaya. Ya, ada repo di Surabaya. Ini laptopmu nih, sticky. Ya, jadi ketika yum update dia akan ngomong ke sini. Kamu punya paket apa aja? Minta listnya dong. Maka dia akan punya listnya. Salah satunya adalah Apache tadi. Kamu punya list apa aja? Oh, ada ini. Salah satunya Apache. Ya, itu yum update-nya doang. Ya, berikutnya baru yum install. Kan gitu. Yum install Apache. Atau kalau yang kemarin, enggak ada sih. Nah ini, yum install Apache, baru ke sini. Nah, jadi perjalanannya kayak gitu. Ya, jadi si Linux ini open source, tidak punya server kayak server Microsoft, Google, segala macam, ya, bukan perusahaan gede, sehingga dia akan nebeng di server-server orang yang sukarela. Indonesia punya. Indonesia itu ada di Surabaya dan satu doang ya, satu doang, Surabaya. Ya, Surabaya. Ya, jadi contoh, misalnya CentOS ini punya pusatnya, biasanya pusatnya ke paling atas ya. Sorry, nggak ada ya. Nggak ada. Misalnya pusatnya di Amerika. Ya. Jadi nanti repo-repo yang lain akan nge-mirror aja. Ya. Jadi repo lainnya akan nge-mirror. Salah satunya Surabaya. Ya. Dan teman-teman akan download aplikasinya di sini. Sini. Gitu. Jadi ekosistemnya kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Ya, di repo. Jadi aplikasinya itu nyebar di server-server kecil di seluruh dunia. Nah, gitu kira-kira perjalanannya. Jelasin repo doang, habis waktunya. Ya. Nah, makanya ada yum update, lalu yum install. Netting firewall, ya. Jadi web server itu pakai port 80. Dengar kata port kan pasti ya. Pernah. Nah, analoginya gini. Di internet itu ada banyak sekali kerjaan. Ada orang seperti yang saya bilang di awal pertemuan. Ada orang streaming, ada orang chattingan, ada orang video call, ada orang main game online, macam-macam. Ya. Ya. Port itu ibarat nama lain dari layanannya.
Jadi kalau sedang browsing-browsing, nama portnya adalah 80. Jadi komputer itu nggak tahu kamu lagi browsing, yang dia tahu adalah kamu akses port 80. Ya, nama manusianya adalah browsing-browsing, ngakses web. Ya, di komputer 80. Gitu aja. Jadi jangan bingung. Jadi yang di sebelah kanan, saya buka gambarnya ya. Nah, ini. Ya. Jadi di sebelah kanan ini layanan-layanan yang ada di internet. Ya, kamu mungkin namanya tidak familiar. Yang kamu tahu adalah saya browsing, Pak, saya download, saya streaming, saya nonton film, ngakses torrent, segala macam. Ya. Kalau di internet, aslinya deskripsinya seperti ini, tapi namanya di komputer pakai port ini. Ya. Nah, di firewall ada settingan untuk open atau tutup port ini. Artinya apa? Kalau 80 ditutup, komputer itu nggak bisa browsing website. Artinya gitu. Ya. SSH buat nge-remote misalnya. Jadi kalau port 22 ditutup, komputer itu nggak bisa nge-remote komputer lain. Gitu. Jadi ngunci-nguncinya di situ. Itu pakai firewall. Dan segala macam. Kalau telnet, Pak? Telnet buat nge-remote juga. Sama. Cuma dah zaman dulu, dah jadul, dah ditinggalkan. Telnet pakai 23. Jadi kalau port 23 kita blok di firewall, komputer itu nggak bisa keluar dan masuk pakai jalur telnet. Ya, jadi kalau port 80 yang di blok, kamu nggak bisa browsing ataupun dicari dari luar. Gitu. Ya, jadi internet itu kayak samudra, ya, port-port ini kayak sungainya. Jadi mana yang bisa ditutup, mana yang bisa dibuka. Gitu. Jadi kamu bisa bikin pesan, tutup port 80, kalau ada orang mau browsing, maaf tidak bisa buka internet. Ya. Oke. Ini ya. Jadi dibuka dulu karena si CentOS kita akan install web server. Sehingga mainnya 80, lalu HTTP, HTTPS di restart firewallnya. Lalu tadi kita sudah nginstal HTTPD, nama package dari Apache. Ya, tinggal di start doang dan cek statusnya. Jalan, cek hostname. Lalu ini ya sudah tinggal dibuka aja ya, jadi ya. Lalu ini untuk manage ini tadi, layanan web tadi. Jadi bisa di stop, bisa di start, bisa di restart. Ya, contoh, ada orang akses web servermu. Muter-muter aja, Pak. Nggak bisa, cek status dulu. Ya, cek status dulu, layanan Apache-nya jalan apa enggak. Gitu contoh, salah satu contohnya. Ya, mau maintenance webnya biar nggak diakses user, disable dulu. Ya, kamu boleh coba main-main. Jadi di CentOS kamu disable, buka di Windows pasti nggak bisa. Ya, kamu enable lagi di CentOS, buka di Windows bisa. Gitu aja. Ya udah, yang ini nggak perlu ya. Ya, wah ini pengembangan yang lebih advance saja. Jadi analoginya apa? Kesimpulannya apa? Baru datang udah nyimpulin, Pak. Saya buka apa ya? Situs yang biasa aja ya, Google lah ya. Nah, buka google.co.id. Artinya apa? Saya ngakses sebuah komputer di kantornya Google. Ya, yang ada halaman ininya, halaman Google ini. Ya, web server. Jadi, kamu kalau buka tampilannya gini doang kan ya? Ya, Pak, saya pengen ada websitenya dong, Pak. Gimana caranya? Kamu masuk ke CentOS. Lalu saya lupa namanya ya. Oke, benar. Ya, ulang ya. Kamu masuk ke CentOS, lalu kamu cari folder yang namanya ini, var www.html. Pak, saya ingin nyoba biar tampilannya nggak testing 1, 2, 3 gini doang. Caranya, Pak. Nah, kamu pergi ke folder tadi. Pergi ke folder ini, var www.html. Lalu taruh file di sini. Udah belajar web programming? Lu? Ya udah, kita nanya sama ChatGPT ya. Nah, saya ajarkan cara nggak benar. Nah, help me to, saya zoom ya, to create a simple
login HTML page. Ya iya, jadi dosen sekarang gampang ya. Nah, ada HTML kan ya. Oke, copy code. Coba dulu ya. Copy code, saya pindah ke CentOS saya. Sebentar, nggak bisa karena minta administrator, sehingga harus kayak gini caranya. Tinggal sebentar saya jelasin. Coba dulu. var www html new folder. Kok new folder? Nggak bisa ya? Nggak bisa bikin new file. Nggak bisa bikin new file. Loh. Tak jadi gampang. Sudo v/var/www html coba dot. Habis itu jalanin ulang ya. Apa tadi namanya? Lupa. Sistem Shell, restart, TPD. Tinggal di status doang. Oke, coba nih. Nggak tahu mau apa enggak. Coba HTML. Ya, saya udah punya web server dan halaman loginnya. Ya, kalau mau lanjutin lagi kan gitu aja. Ya oke, sekarang kita bikin yang ini. Ya, gimana caranya Pak? Siap. Lupa saya gimana caranya tadi. Oke, ya. Nah, gini. Kamu cari dulu dah ini. Nemu apa enggak? Ya, kita dari nol semua, dari awal. Cari dulu, yang saya maksud dicari dulu. Coba cari, dia ada di mana? Cari dulu. Kosong ya? Kosong ya. Nah, udah nemu. Sekarang kamu cari atau bikin file HTML-nya. Cara paling simpel dan bodoh-bodohan nanya ChatGPT. Ini ya. Nah, ini contohnya. Halo doang. Codingnya apa Pak? Ya halo aja. Nggak ada apa-apa. Nih. Jadi codingnya halo aja. HTML gitu. Jadi HTML itu nggak perlu apa-apa, bisa jalan. Tinggal halo aja. Untuk yang belum nemu teks maksudnya. Jadi tanpa apapun bisa. Oke? Nah, kita kalau gitu lanjut dulu yuk. Ya. Nah, gini. Perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu. Jadi var www.html ini kalau di Windows itu ibarat drive C. Ya, jadi dia tuh kan ada di sini. Sorry. Dia tuh ada di sini, di other location kan. Disk komputer. Nah, ini directory sistemnya CentOS. Kalau di Windows kayak drive C. Ya, yang ini home, dokumen, download segala macam, ini untuk user saja. Ya, jadi kayak drive D. Mirip-mirip kayak gitu analoginya. Nah, kamu kalau mau modif di sini, kalau mau modif yang di sini harus pakai administrator. Administrator. Makanya tadi pertanyaannya banyak, apa pakai pasti, Pak? Ya. Kenapa nggak bisa pasti? Kenapa nggak bisa bikin file? Itu kan write semua, nulis semua, ya nulis semua, ngedit juga. Jadi untuk nulis ngedit itu pakai hak administrator. Nah, oke. Nah, cara pertama, ya kamu di terminal bisa bisa membuka Explorer ini dengan administrator, dengan hak administrator. Ya, itu caranya tinggal gini doang. Sudo Nautilus. Nautilus itu nama file manajernya. Jadi Nautilus jalan sebagai administrator gitu maksudnya. Maka kamu akan bisa obrak-abrik itu semua file var www.html. Boleh dicoba. Tapi ini kurang rekomen.
Salah klik bisa menghapus file yang lain. Karena benar-benar terbuka semua. Jadi file manajernya administrator. Jadi kita kan cuma mau nyemplungin satu file aja. Nah, sedangkan kalau sudo Nautilus itu semuanya kita bisa hapus, edit segala macam, sampai error pun Linuxnya bisa. Sehingga kurang rekomend. Ya. Saya contohkan sudo Nautilus. Nah, ini sudo Nautilus akan membuka file manager baru. Kamu bisa ke file system var www.html. Nah, pilihannya akan gini. Pilihannya akan gimana cara bikinnya? Kok nggak ada new file? Nah, ini ya. Bukan. Nah, ini. New folder. New tab. Bikin file gimana? Ternyata tetap nggak dikasih bikin file. Ada yang bisa bikin file? Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa? Sudo Nautilus maksudnya? Nggak bisa ya? Oke. Ternyata nggak bisa bikin file. Sulit ya? Pasti ada caranya, cuma sulit aja. Kita pakai cara kedua. Cara kedua yang aman. Nah, gini dulu. Ya, administrator, V ini nama text editor. Ya. Ya. Jadi di terminal ketiknya sudo V ini nama text editor. Di Windows itu kayak Notepad. Ya, kalau di Linux namanya V. Ya. Lalu V ini kita minta untuk membuat dan mengedit file ini. Ceritanya gitu. Yang ada di dalam sini. Ini namanya bebas. Coba, indeks, segala macam, login, apa aja. Ya. Terus kalau saya contohkan, sudo v var www.html, coba, saya udah punya filenya kebetulan, munculnya kayak gini. Dia akan membuka text editor. Atau saya bikin yang baru ya. Baru ya. Saya ulang ya. Ya. Sudo v var www.html baru html. Nah, boleh diikutin dulu bareng-bareng. Karang. Boleh diikutin dulu bareng-bareng sampai sini. Sampai sini dulu. Ini contohnya yang di kanan. Sudah? Sudah? Paling simpel, hello world. Nah, untuk ngetik di V, kamu ketik apapun dia akan nggak mau respon. Kamu harus tekan huruf I dulu. Sehingga dia berubah jadi mode insert. I, keyboardnya I. Baru ketik hello world. Sudah? Seperti yang di kanan? Sudah? Berikutnya kita ngapain? Nge-save. Kan bikin file, diedit, diketik isinya, habis itu di-save kan ya. Escape-nya pakai save-nya pakai tekan escape untuk mode comment. Jadi kalau ditekan escape munculnya gini. Nah, insertnya hilang. Insert yang di bawah hilang. Titik 2 wiki. Titik 2 wiki, di enter. Wiki ini apa Pak? Write quit. Sudah? Sudah? Kalau sudah, restart HTTPD, lalu buka
di Windows. Tinggal restart HTTPD. Apa tadi perintahnya? Sistem CTL restart HTTPD gitu ya. Berikutnya tinggal buka IP CentOS-nya / baru HTML. Maka kamu akan nemukan hello world tadi. Harusnya nemu. Harusnya. Oke. Oke, tenang dulu, tenang dulu. Ya. Oke, sebagian besar sudah. Nggak salah toh, sebagian besar. Ya. Sebagian besar sudah, teman-teman bisa main-main dengan ini. Ya. Ya. Bisa gaya dengan ini. Ya. Kira-kira kayak gitu. Ini juga saya dibikinin ChatGPT. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu apa itu web server, nyetingnya. Jadi sebenarnya kita download filenya Apache doang, konfigurasi dikit jadi. Ya. Jadi inilah yang terjadi kalau teman-teman buka Instagram, Facebook, apapun, Google, YouTube, ya kayak gini cara kerjanya. Ya. Ya. Jadi cara kerjanya kayak gini. Bedanya IP-nya ini, IP-nya ada di luar negeri. IP-nya punya Instagram, punya CPU-nya dia. Ya. Lalu / belakangnya ini ya mereka yang ngoding. Ya, dimasukkanlah halaman depan Google, halaman depan YouTube, ada loginnya segala macam. Itu udah bicara web programming lagi dan segala macamnya. Ya. Tapi cara kerjanya gini doang. Ya, sekarang kita sudah coba, kita punya 2 komputer. Ya. Kita punya 2 komputer, ini anggap yang kanan adalah servernya, yang kiri adalah kliennya. Ya. Jadi servernya akan jalan bengong ini aja. Ya, dia nggak ngapa-ngapain kecuali teman-teman mau edit, mau tambahkan sesuatu atau apa. Ya, kalau mau update ya tinggal gini doang ya. Nih, ya udah nanti dia ngupdate set, gitu ya. Oh jadi nggak perlu ada yang diupdate. Ya, nah ketika nyalakan server dia akan bengong gini aja. Nah dalamnya sudah terinstall layanan, ada web segala macam. Ya, ada yang ditanyakan dulu untuk ini? Nah, berikutnya saya kasih tips. Tipsnya gini. Jadi nanti sepanjang perkuliahan teman-teman akan ketemu error, nggak tahu cara balikin dan segala macam. Ya, bikin 1 kosongan, aja. CentOS yang biasa sampai datang nyentuh di desktop, lalu biarin aja. Namanya CentOS 7 kosongan. Mau bikin web server, di clone. Yang ini diinstal Apache segala macam. Mau nginstal lagi, di-clone aja lagi. Di-clone lagi, baru diedit lagi. Main cantiknya gitu. Saya punya kosongan, ya berikutnya tinggal di-clone jadi web server. Di-clone lagi, oprek-oprek lagi. Kalau salah tinggal hapus, masih punya yang fresh. Fresh tanpa apa-apa, fresh install 1, lalu yang berikutnya mau ngoprek, mau nyoba apa, clone. Ya. Kalau ada error, jenuh, hapus aja, lagi clone gitu aja. Dibanding install dari awal, lama. Jadi install 1 yang kosongan. Itu CentOS kosongan. Jadi kalau saya mau bikin lagi server yang lain, saya tidak mau modif yang ini karena udah jadi. Ini filenya tahun lalu. Ya, saya simpan di hard disk eksternal, baru saya balikin. Ya, jadi tinggal di clone aja. Itu tipsnya. Ada error atau apa, tinggal di remove doang. Teman-teman tinggal nge-clone lagi.